Gala faslun yustahabbu ta'jilul fitri 'inda tayaggunil ghurub. Hal-hal yang disunnahkan ketika berpuasa sangat banyak sekali, di antaranya yang pertama yang disebutkan musannif adalah disunnahkan untuk ta'jilul fitri, mensegerakan berbuka puasa, tapi dengan catatan 'inda tayaggunil ghurub, jika ketika yakin bahwasanya matahari sudah terbenam, maka ketika itu disunnahkan untuk cepat-cepat mengkonsumsi sesuatu atau membuka puasanya dengan mengkonsumsi makanan ataupun minuman atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasanya dia. Ya, nah, itu dengan catatan dia tayaggunul ghurub, dia yakin sudah terbenam matahari. Jadi mafhumnya, jika dia ragu apakah ini sudah terbenam atau belum, tidak sunnah untuk ta'jil, tidak sunnah untuk mensegerakan. Jadi hadis Nabi Muhammad SAW, la yazalu ummati bi khairin aw la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra wa akharus sahur. Senantiasa umatku berada pada kebaikan selama mereka mensegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Nah, ini katanya ulama jika dia yakin bahwasanya sudah terbenam matahari. Kalau dia masih ragu apakah sudah terbenam atau belum, sudah masuk waktu maghrib atau belum, maka bagi dia tidak sunnah untuk mentakjil, tidak sunnah untuk mensegerakan berbuka sampai betul-betul yakin bahwasanya matahari sudah benar-benar terbenam. Dan juga di antara sunnahnya puasa wa niyatus shaumi ba'dahu. Jangan lupa untuk niat puasa setelah berbuka itu. Langsung setelah berbuka dia disunahkan untuk niat puasa besok, ya, supaya tidak lupa. Gala wa an yakuna bi thalathi tamaratin. Disunnahkan ketika berpuasa yang dikonsumsi adalah salah tamarat, 3 butir kurma. Nah, tingkatannya kalau ada rutob, kurma yang masih basah, ya, maka rutob lebih afdol. Kalau tidak ada rutob, baru kemudian tamar, kurma yang kering. Ya. Baik. Fa'in ajaza, kalau dia tidak mampu untuk mengkonsumsi kurma ketika takjil, maka fabitamratin, hendaknya dia mengkonsumsi 1 saja. 3 tidak mampu, mampunya cuma 1. Walaupun 1 disunahkan, karena kurma mempunyai keistimewaan tersendiri daripada hal-hal yang lain, daripada makanan-makanan yang lain, daripada minuman-minuman yang lain. Kurma mempunyai gizi, mempunyai energi, ya, yang cukup bisa untuk mengembalikan energi kita yang sudah terkuras. Ya, gizi kita yang sudah terkuras selama siang hari ketika kita berpuasa. Jadi 3 kurma itu sudah mencukupi. Nah, ini ya. Maka hendaknya bagi kita sebagai seorang muslim yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Karena sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW jika kita lakukan, maka kita akan sehat di dunia, di akhirat. Selamat dunia, selamat di akhirat. Lahai Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad, beliau menyatakan, wa'alam bi annal khair kulluh ajma' dimna tiba'ak lin nabiyil musyaffa. Ketahuilah bahwasanya segala macam di dunia maupun di akhirat itu terselip di dalam peneladananmu terhadap nabimu yang memberikan syafaat kelak yaumul qiyamah. Fa in ajaza fa bitamratin, fa in ajaza fal ma'u. Kalau tidak mampu dengan kurma, maka fal ma'u, hendaknya dia itu bukanya dengan air, ya, air putih, air murni, bukan air campuran sirup dan lain sebagainya, air murni. Lil khabar sahih, ada hadis yang sahih, idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala at-tamri fa in lam yajid at-tamra fa 'ala al-ma'i fa innahu tahurun. Jika salah seorang di antara kalian
sedang berpuasa, maka hendaknya bukanya dia itu bukanya alat tamri, menggunakan kurma. Fa illam yajid tamra, kalau tidak mendapatkan kurma, fa alal ma'i, hendaknya bukanya menggunakan air putih. Fa innahu tuhurun, karena itu dapat membersihkan. Gala wa an yaqula indahu, dan disunnahkan untuk membaca doa ketika berbuka, ya. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu dhahaba adh-dhama'u wa ibtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Di sini disebutkan wa an yaqula indahu, disunnahkan untuk membaca doa ini. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu dhahaba adh-dhama'u wa ibtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ini disunnahkan inda iradatih, ketika mau buka, ya. Ketika mau buka dia baca itu, ya. Ada lagi yang menyatakan ketika setelah buka, sebab kalau ngelihat dari lafadznya zahabadz dhama'u, telah hilang rasa haus, maka seakan-akan itu doa ini dibaca setelah berbuka. Oleh karenanya bagi kita gampangnya baca sebelum berbuka dan dibaca lagi setelah berbuka. Cuma umumnya bagi kita kalau dibaca setelah berbuka ini biasanya lupa. Kalau sudah terlanjur makan karena lapar, maka hal-hal yang lain itu bakal terlupakan setelah berbuka. Nah, hendaknya sebelum berbuka kita baca. Nah, kalau bisa setelah berbuka juga dibaca doa itu dari Nabi Muhammad SAW. Gala wa taftirus shaimin, disunnahkan juga di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lain ketika kita melakukan puasa, hendaknya taftirus shaimin, memberikan orang lain takjil untuk membuka puasanya, ya. Taftirus shaimin, walaupun hanya kita memberikan kurma saja. Yang penting apa saja yang masuk pertama kali ke dalam tubuhnya seseorang yang berpuasa itu adalah terhitung dia melakukan taftirus shaimin, ya. Jadi tidak harus dia menyediakan nasi yang banyak dan lain sebagainya untuk mendapatkan janji Nabi Muhammad SAW bahwasanya siapa saja yang memberikan seseorang untuk berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi. Jadi kalau misalkan ada orang berpuasa, sebenarnya puasanya itu tidak ada nilai pahalanya karena dia riba, dia namimah dan lain sebagainya. Orang yang memberikan takjil kepada dia sehingga dia buka dengan makanan yang dia berikan, dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang didapat oleh orang yang berpuasa, walaupun misalkan nilainya dia tidak ada. Min ghairi an yanqusa min ajri syai'un. Wa taftirus shaimin wa an ya'kula ma'ahum, dan disunnahkan juga untuk makan bareng mereka, bareng orang-orang yang berpuasa. Jadi kita memberikan makan takjil kepada orang-orang yang berbuka, juga kita disunnahkan untuk makan bersama mereka. Gala was-suhur wa ta'khiruhu ma lam yaga' fi syakkin, dan diantara sunnah-sunnahnya berpuasa adalah kita melakukan sahur, mengkonsumsi makanan ataupun minuman setelah separuh malam yang pertama. Jadi setelah tengah malam itu sudah masuk waktu untuk sahur sampai masuknya waktu subuh. Tapi lebih afdal untuk mengakhirkan sahur ini ke waktu yang menjelang subuh. Sekiranya katanya ulama, sekiranya dekat kepada waktu subuh tapi tidak terlalu mepet, sebab Nabi Muhammad SAW ketika melakukan sahur bersama para sahabat, dihitung jarak antara sahurnya Nabi Muhammad SAW dengan dikumandangkannya adzan adalah jarak 50 ayat, ya, 50 ayat mu'tadilah, kira-kira katanya ulama sekitar 10 menit sebelum masuknya waktu subuh.
Oleh karena itu di Indonesia ada yang namanya waktu imsak. Waktu imsak ini masih termasuk waktu malam, boleh masih. Walaupun sudah imsak masih boleh untuk makan. Tapi lebih baik dia itu menahan diri, sebab jarak yang dahulu Nabi Muhammad SAW lakukan antara sahur dan masuknya waktu subuh itu adalah 50 ayat, 50 ayat, yaitu kurang lebih sekitar 10 menit menjelang subuh. Dan insya Allah kita akan lanjutkan kajian fikih Ramadan ini pada episode yang akan datang. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.